silahkan baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh kakek. Sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu dengan agama kepercayaannya masing-masing. Dengan hati dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan baca dulu surat pendek ya. Kita baca sama-sama. Apakah siang hari ini kalian sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran materi pendidikan agama Islam? Siap. Sudah siap, silakan buku paketnya, buku catatannya dikeluarkan dan disimpan di dalam catatan. Hari ini Ibu awali dengan mengabsen dulu siapa di kelas ini yang tidak hadir. Ya. Coba siapa yang tidak hadir hari ini? Silmi, Satria. Ya. Ada keterangan Silmi kenapa tidak hadir? Satria. Ya, jadi dua orang ya yang tidak hadir. Mudah-mudahan kita doakan hari ini Silmi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kemudian Satria yang tidak ada keterangan, semoga besok hari dia bisa kembali masuk sekolah. Pada minggu yang lalu, ya kalian sudah mempelajari tentang iman kepada kitab Allah. Sekarang kita akan mempelajari tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Peserta didik dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar, serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian peserta didik dapat memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap nabi dan rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Dapat menyusun paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital serta terbiasa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan minggu lalu, ya, tentang iman kepada kita, sekarang tentang keimanan kepada Nabi dan Rasul. Termasuk iman yang keberapa iman kepada Nabi dan Rasul? Termasuk iman yang apa yang dimaksud dengan iman kepada Rasulullah? Mempercayai bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Selanjutnya, jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat, melainkan hanya diamalkan oleh dirinya sendiri. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Satu lagi pertanyaannya. Jelaskan tugas pokok dari Rasulullah. Itu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik menyebutkan Allah. Ya, betul. Nah, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya tentang apa itu iman kepada Nabi dan Rasul, kemudian tugas dari para Rasul apa itu ya. Nah sekarang sifat-sifat yang ada pada diri Rasul itu yang harus tertanam di dalam jiwa kalian. Ya. Contohnya kan ada sifat sidik, berarti kita harus apa coba? Harus berkata jujur, betul. Ada amanah, berarti kita harus dapat dipercaya. Kemudian lagi apa? Baik, ya. Berarti perilaku kita harus apa? Harus dapat menyampaikan atau berbagi ilmu. Tentunya menyampaikan hal-hal yang positif. Ya. Nah sekarang anak-anak silakan disimak, Ibu akan menayangkan video tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Halo. Semangat? Coba perhatikan, sini ada arti iman kepada Nabi dan Rasul. Coba
kepada Nabi di atas. Ya, silakan kita baca. Kelihatan dari situ. Boleh ke depan, sedikit maju. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan putusan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka seir yang menyala-nyala. Ya, terima kasih Lintang. Silakan duduk kembali. Nah, tadi sudah dibacakan dari iman kepada Nabi dan Rasul ya. Sekali lagi, iman kepada Nabi dan Rasul membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah. Ya, nah, jika salah satunya diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Di sini ada nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui. Ada berapa jumlahnya? 25. Coba baca sama-sama dari nomor 1. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang coba. Tadi kalau menggunakan teks semuanya bisa. Nah, sekarang kalau tanpa teks, hafal nggak nama-nama Nabi yang 25 itu? Ya, coba sebutkan. Oh, lupa. Iya, nggak apa-apa ya. Oh, kalau misalkan tanpa teks bisa lupa ya. Mungkin kita akan menggunakan kata lain supaya nama-nama ke-25 itu tetap bisa kita ucapkan, bisa kita hafal walaupun tanpa ada teks. Kita lanjut ya ke pengertian ulul ajmi. Siapa yang mau baca? Oke, silakan. Pengertian ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh, pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah. Ya, betul ya. Jadi ada rasul itu yang mempunyai gelar ulul ajmi. Nah, yang mempunyai gelar ulul ajmi ini merupakan rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Karena beliau ini ya diuji oleh Allah ya, sangat luar biasa ujiannya, namun tetap teguh pendirian dalam menghadapi berbagai masalah dan rintangan pada saat menyampaikan wahyu kepada umatnya. Di sini ada rasul yang bergelar ulul ajmi. Nama-nama rasul yang bergelar ulul ajmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Coba ada sahabat seperti apa? Sifat ulul ajmi yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Ya, siapa? Kesabaran dan ketabahan Nabinya dalam menerima ejekan dari kaum sang terdakwa dan membuat dan tidak kapal atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Serta ketabahan di dalam menghadapi anaknya dan istrinya yang tidak mau menerima semuanya. Selanjutnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, boleh. Keberaniannya dalam menghadapi Raja Firaun yang berjiwa musyrik dan jahil. Di samping itu Nabi Musa alaihissalam selalu tabah dalam membimbing kaumnya yang banyak bertanya mengenai ajaran yang didakwahkan olehnya. Jadi ada berapa jumlah rasul yang mendapat gelar ulul ajmi tersebut? 5. Kita sebutkan satu, dua, tiga, masih semangat? Lanjut. Kita akan lanjutkan ke sifat wajib para rasul. Jumlahnya ada berapa? Coba sebutkan. Pintar. Ya. Dan sekarang sifat sidik. Artinya apa? Sifat. Ayo. Jadi artinya benar atau berbuat benar kata lain bahwa semua yang disampaikan Rasul itu pasti benar baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ya. Selanjutnya sifat amanah. Ayo pengertiannya siapa? Ayo katanya. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Penyampaian tersebut persis seperti aslinya. Tanpa ada kelemahan atau kekurangan. Itu pasti ada di dalam diri Rasulullah. Nah, kalau sifat jahit ini yaitu artinya benar ada di dalam para rasul ya. Artinya, ya silakan. Ada yang mau baca nggak ya? Terlihat
Sifat jaim kepada Rasul. Jadikan tidak boleh. Sifat jaim berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki Rasul, yaitu sifat manusiawi yang dimiliki manusia pada umumnya. Namun sifat tersebut tidak mengalami hakikat kemasukannya. Sifat jaim Rasul disebut oleh Al-Quran pada ayat. Sifat tersebut diantaranya seperti makan, minum, sehat, sakit, susah, dan senang. Jadi sifat jaim itu artinya boleh. Nah sifat ini dimiliki oleh para rasul. Sifat awal yang dinamakan awadul basyariah, artinya sama sifat ini antara sifat rasul dengan manusia lainnya seperti kita biasa ya. Kebutuhan yang kita alami, nah kebutuhan tersebut terdapat juga di dalam diri rasul. Nah, di dalam sifat ini misalnya itu berarti sesuatu yang tidak mungkin ada pada diri para rasul. Balada artinya Balada adalah seorang manusia mustahil bersifat bertransformasi. Rasul adalah manusia pilihan yang membawa kebenaran pada jalan kebenaran sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. para rasul, ya. Pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah Allah lakukan itu disampaikan kepada umatnya. Kasih contoh perbuatan baik itu seperti apa? Berbohong, terus bersedekah, terus menolong orang. Ya betul. Sudahkah kalian melakukan semua itu? Alhamdulillah. Ada mau kebacakan hikmah dari mana kepada Rasulullah? Satu, menambah sempurnanya iman. Dua, tergolong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Tiga, adanya motivasi yang meningkat untuk senantiasa berperilaku baik. Empat, memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan dan lebih memahami dan sadar akan tugas sebagai hamba Allah. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Tidak ada? Kalian paham? Kalau begitu kita lanjut ke tugas ya. Nah kelas ini akan dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan sekarang buat kelompok masing-masing dengan tertib. Nah nanti masing-masing kelompok ya tugasnya untuk membuat poster ya. Poster boleh berbentuk apa saja. Di dalam poster itu masing-masing menuliskan sifat yang wajib pada diri Rasul. Yang buat posternya sifat sini untuk kelompok 1, kelompok 2 sifat ini kelompok 3 sifat kelompok 4 sifat. Silakan buat poster sebaik mungkin. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Itu sekarang giliran ke presentasi ya. Boleh diwakili dari masing-masing kelompok itu boleh semua boleh cuma 3 atau 4 orang di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Jadi teladan dalam kata dan tindakan menunjukkan pentingnya kejujuran dan ketulusan dalam berinteraksi dengan sesama. Bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekarang ikutin yang benar ya. Lanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang salah satu sifat Rasul yaitu amanah. Kami maksud dari kelompok 2 sifat Rasul amanah yang artinya dapat dipercaya. Amanah atau kepercayaan adalah semangat yang menunjukkan janji dan kepercayaan yang diberikan dan benar dengan kesetiaan dan kepercayaan. Kami memastikan amanah sebagai landasan utama dalam berinteraksi. Amanah menunjukkan janji dan kepercayaan, bukti kejujuran dan kebersamaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tablik yang berarti menyampaikan dakwah adalah salah satu sifat Nabi yang menunjukkan keinginan kuat untuk menyebarkan pesan kedamaian dan kasih sayang.
selalu berupaya untuk mengajak umatnya menuju jalan kebenaran dan kebaikan dengan sabar dan hikmat. Nanti kami bakal mengajak kebenaran dengan kasih dan kehormatan. Ini pesan dari kelompok ketiga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menunjukkan kami sifat Rasulullah SAW. Kepatuhan cerdas dan kebijaksanaan yang mendalam menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Sifat Nabi yang menunjukkan kedalaman, kepahaman, kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah dan mengatur kebijakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari semua kelompok sudah selesai ya. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul itu meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah ya. Dan barang siapa tidak mengimani berarti tidak termasuk dari menerangkan sifat dari Rasul ya di era digital merupakan satu beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati ya salah satunya. Pembelajaran hari ini bagaimana rasanya? Nah, seru. Jadi tahu tentang bisa Maka siapa yang mau membacakan atau mengambil kesimpulan dari materi hari ini? Kesimpulannya adalah pengertian iman kepada Nabi dan Rasul yaitu membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan yang luar biasa. Beberapa rasul yang memiliki gelar ulul azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul ada 4, yaitu 1. Sifat sidik, 2. Amanah, 3. Tabligh, dan 4. Patona. Nah, demikian ya kesimpulan tadi dari materi yang hari ini kalian pelajari sudah dibacakan oleh Kristania teman kalian ya. Untuk pertemuan minggu yang akan datang ya, kita akan membahas materi tentang hormat dan patuh kepada guru dan orang tua ya. Itu materi yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Demikian pertemuan hari ini ya. Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita baca sama-sama hamdalah dan dilanjutkan dengan membaca doa kifatul majlis. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah.